Selamat pagi dan semangat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita jumpa di dalam doa pagi online GKI Samanudi hari Selasa tanggal 16 Februari 2021. Saudara-saudara, tema kita adalah hidup sebagai keluarga Allah dan pembacaan firman Tuhan dari 1 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 16. Sebelum kita bersama berdoa dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan bersama menyanyikan PKJ nomor 289, Keluarga Hidup Indah. Keluarga hidup indah, bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan manakah ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Nya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap anugerah yang senantiasa Tuhan nyatakan. Teristimewa ketika pagi ini kami kembali dapat menikmati hari baru dan udara yang baru setelah kami dapat beristirahat malam dengan baik. Dan kami bersama hendak mengisi waktu yang Tuhan anugerahkan sepanjang hari ini. Dan biarlah kiranya Tuhan juga yang menolong kami. Firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan pada pagi ini juga mendasari segenap aktivitas kami sepanjang hari ini dan juga hari-hari kami ke depan. Maka ya Tuhan, berfirmanlah, kami hendak menyambut sabda-Mu, dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk menerangi setiap hati dan pikiran kami, yang melaluinya kami dapat mengerti, dan terlebih dari semua itu dapat melakukan setiap firman-Mu. Kami berdoa di dalam Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan diambil dari surat Rasul Paulus kepada Timotius, 1 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 16. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau.
Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Nya. Saudara-saudara, Rasul Paulus telah menulis 2 surat kepada Timotius. Ada juga surat yang ditulis kepada Titus. Ketiga surat ini merupakan satu kelompok tersendiri dan dikenal sebagai surat-surat pastoral karena berisi petunjuk-petunjuk mengenai bagaimana jemaat Tuhan harus digembalakan. Rasul Paulus mendapatkan Timotius sebagai rekan sekerja pada awal perjalanan pekabaran Injil yang kedua. Tuhan mempertemukan mereka di Listra. Itu kita dapat baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai dengan 3. Tidak ada rekan sekerja lainnya yang sering disebut dalam surat-surat Paulus seperti Timotius. Ia menjadi rekan sekerja Paulus yang paling dekat. Bahkan, saudara-saudara, ia disebut sebagai orang yang satu-satunya sehati dan sepikir dengan Paulus dan yang tidak mencari kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan Kristus. Kita temukan itu dalam Filipi 2 ayat 21 dan 22. Hubungan antara Timotius dan Paulus, saudara-saudara, akrab sekali, seperti antara anak dan ayahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam suratnya kepada Timotius, yaitu dalam 1 Timotius 3 ayat 15 dikatakan, "Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran." Bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah? Saudara-saudara, inilah ungkapan yang kalau kita lihat dalam bahasa aslinya ditulis, bagaimana orang harus berlaku di dalam rumah Allah, yakni jemaat yang dari Allah yang hidup. Maksud dari ayat ini adalah bahwa jemaat itu adalah rumah yang di dalamnya Allah berkenan tinggal. Itu kita temukan juga di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16 yang berbunyi, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Saudara-saudara, ayat ini setidaknya ada 2 hal yang hendak ditegaskan melalui ayat ini. Yang pertama adalah sebagai jemaat kita memiliki kedudukan yang mulia karena di dalamnya Allah berkenan tinggal. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam jemaat itu harus diatur dengan baik. Lalu hal yang kedua, saudara-saudara, bahwa kita sebagai jemaat yang disebut memiliki kedudukan yang mulia karena kita adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Bahwa segala kebenaran yang dimiliki Kristus, kalau kita misalnya ingat akan Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Maka itulah juga saudara-saudara kebenaran itu yang dipercayakan kepada jemaatnya. Kebenaran itu berintikan Injil keselamatan, tetapi juga mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, yaitu kebenaran yang berisi kehendak Allah. Artinya saudara-saudara, kita sebagai jemaatnya dipanggil untuk menyatakan kehendak Allah dalam segenap kehidupan kita. Ketika kita melakukan kehendak Allah, bukan kehendak duniawi, maka saudara-saudara, sesungguhnya kita sedang memuliakan Allah. Jadi ingat, rumah Allah yaitu jemaat, di dalamnya ada kemuliaan Allah melalui kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata keluarga Allah menyiratkan bentuk hubungan yang seharusnya terjadi di dalam jemaat. Tiap anggota jemaat seharusnya memperlakukan atau menyatakan bahwa di dalam hidupnya bahwa anggota lainnya yang ada di dalam komunitas jemaat itu sama seperti ketika ia juga
mengasihi kaum keluarga kandungnya atau kerabatnya. Ketika hal ini terjadi, saudara-saudara, dalam relasi antar anggota jemaat, maka kita pun disitulah sedang melakukan kehendak Allah. Jadi ada sebuah gambaran, saudara-saudara, kalau kita misalnya memandang atau menghayati tentang keluarga inti, bagaimana relasi itu terjadi, bagaimana kita saling mengasihi dan juga di dalamnya pasti saling mengampuni. Itulah juga yang hendaknya menjadi bagian di dalam kehidupan yang lebih luas, yaitu sebagai jemaat, sebagai gereja, di mana merupakan sebuah komunitas dari keluarga Allah, yang di dalamnya juga nilai-nilai kasih dan pengampunan itu juga terdapat di dalam kehidupan bergereja, bukan saja misalnya di dalam kehidupan keluarga inti. Saudara-saudara, jemaat sebagai keluarga Allah adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa kita sebagai gereja, sebagai jemaat Tuhan, saudara-saudara, dipanggil untuk menyatakan kebenaran melalui tindakan-tindakan, melalui kehidupan keseharian kita, dan juga melalui pelayanan yang kita lakukan melalui gereja Tuhan. Gereja atau jemaat adalah keluarga yang menyediakan tempat bagi para anggotanya untuk melaksanakan tugas panggilan tersebut. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita hidup sebagai keluarga Allah yang terus membangun dan mewujudkan suasana kekeluargaan di dalam kita bergereja, di dalam kita berjemaat, agar suasana saling membangun dan melayani karena kasih karunia Allah dapat ditampilkan untuk menjadi kesaksian bagi dunia. Khususnya pada saat ini ketika banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan akibat terdampak dari COVID-19, dari pandemi COVID-19, baik mereka yang mengalami paparan sakit itu, ataupun mereka yang terdampak oleh karena kesulitan ekonomi. Maka saudara-saudara, mereka adalah keluarga kita juga, dan marilah kita saling menopang dan saling membangun serta saling menguatkan. Maka ketika kita satu, di dalamnya juga kita sedang bersaksi bagi dunia ini, dan di dalamnya juga kita sedang memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa kami sebagai jemaat, sebagai gereja Tuhan adalah keluarga Allah. Di dalamnya Allah hadir dan Allah ingin menyatakan kemuliaan melalui kehidupan kami, yaitu melalui keseharian kami. Ketika kami hidup seturut dengan kehendak Allah, disitulah sesungguhnya kami sebagai rumah di mana Allah tinggal dan berdiam. Dan kami pun adalah penopang bagi kebenaran. Oleh sebab itu kiranya Tuhan juga yang menolong kami untuk kami menyatakan kebenaran firman Tuhan, bukan saja kebenaran tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus, tetapi kebenaran bahwa kami melakukan hidup benar, selalu setia dan taat kepada Tuhan, melakukan kehendak Allah, bukan mengikuti apa kata hati kami dan apa kata dunia yang cenderung berdosa, tetapi kami terus mau hidup untuk menyatakan diri sebagai jemaat Tuhan yang di dalamnya Allah tinggal dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami juga diingatkan untuk kami sebagai jemaat adalah bagian dari sebuah keluarga Allah, di mana kami dipanggil untuk satu sama lain, saling mengasihi, saling membangun, dan saling menopang, khususnya ketika kami mengalami berbagai pergumulan terkait pandemi COVID-19. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalaminya, bila Tuhan menolong dan menyembuhkan. Bagi mereka yang terdampak oleh karena kehilangan pekerjaan ataupun oleh karena kesulitan ekonomi, bila Tuhan juga yang terus menolong, menguatkan, dan juga yang terus memelihara kehidupan mereka dan juga kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara ini untuk ke arah yang lebih baik, dan oleh sebab itu para pemimpin yang ada di negeri ini dari presiden sampai ke bawahannya di bawah, di jajaran paling bawah, biarlah semuanya juga ada di dalam pemeliharaan Tuhan dan dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, sampai jumpa di dalam kesempatan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut.
Tuhan Yesus memberkati.